Saya mulai hari ini, mulai detik ini, tidak akan lagi menampilkan wajah Saiful Jamil. Tidak akan ada ditemukan di YouTube saya berikutnya. Kalaupun saya membahas tentang Saiful Jamil, maka ya hanya menyebut nama, tapi takkan pernah menampilkan wajahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini dalam video di channel YouTube Retno Listiarti, saya akan tetap membahas tentang kasus Saiful Jamil yang diglorifikasi kebebasannya oleh sejumlah orang dan berbagai pemberitaan di media massa. Padahal sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak karena anak itu tidak mungkin memiliki kesepakatan atau pada posisi tidak berdaya ketika terjadi kekerasan seksual. Dan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan sangat jelas menyebutkan bahwa bersetubuh dengan anak itu adalah perbuatan pidana. Dan perlu diingat ya, walau mungkin korban dari Saiful Jamil atau korban kekerasan seksual lainnya oleh pelaku yang lain adalah bukan anak kita, namun kita harus tetap bersiap-siap. Jangan sampai anak kita menjadi korban. Karena setiap 9 menit di dunia ini terjadi kekerasan seksual. Dan 16-28%-nya menimpa anak-anak kita. Jangan sampai kita biarkan kondisi yang seperti ini justru akan memicu kekerasan seksual terus terjadi. Dan siapa tahu satu saat anak kita akan menjadi korban. Perlu kita cegah. Apresiasi saya tujukan pertama kepada Inul Daratista yang awalnya mendukung membela tapi kemudian meminta maaf secara resmi meskipun dia hanya menyebut kata si fulan tapi semua orang tahu bahwa yang dimaksud siapa. Yang kedua adalah Ernest yang selalu kritis. Ernest selalu kritis terhadap berbagai permasalahan di publik termasuk kasus ini. Yang berikutnya adalah Angga Sansoko, seorang sutradara yang menarik ini menghasilkan film Nusa dan film Keluarga Cemara yang kita tahu. Ini dua film yang sangat ramah anak. Dan dengan tegas Angga Sansoko menarik semua kesepakatan atau pembicaraan terkait film ini dengan berbagai televisi yang menampilkan Saiful Jamil. Karena dianggap TV itu tidak mendukung nilai-nilai ramah anak yang diusung dalam filmnya. Juga kepada Ari Kriting yang juga menyatakan hal yang sama, yaitu sebagai bentuk dukungan. Dan terakhir KPI. Komisi Penyiaran Indonesia akhirnya mengeluarkan statement resmi bahwa mereka melarang glorifikasi atau pemberitaan besar-besaran dan diulang-ulang di media televisi terkait dengan pembebasan Saiful Jamil. Saya rasa semua dukungan ini artis ini kan influencer dan itu adalah sesuatu yang positif yang patut kita apresiasi. Ternyata gerbong kita banyak ternyata gerbong kita diisi banyak orang dan ini adalah hal yang sangat positif. Nah, membahas terkait ini barangkali kita perlu juga mengetahui bahwa ada data-data ketika kita cari di internet. Ternyata itu dari 1000 kasus kekerasan seksual 6 di antaranya yang dipenjara, yang lain tidak. Nah, terkait bagaimana nasib anak-anak kita dan bagaimana perspektif perlindungan anak ini perlu dilakukan semua pihak, termasuk juga televisi. Televisi itu bukan sekedar hiburan loh, televisi juga harus mengedukasi. Oleh karena itu di YouTube saya mulai hari ini, mulai detik ini, tidak akan lagi menampilkan wajah Saiful Jamil. Tidak akan ada ditemukan di YouTube saya berikutnya. Kalaupun saya membahas tentang Saiful Jamil, maka ya hanya menyebut nama, tapi takkan pernah menampilkan wajahnya. Nah, itu adalah bentuk juga perlawanan saya untuk mengingatkan banyak pihak bahwa kejahatan seksual terhadap anak tidak bisa dimaafkan. Itu termasuk kejahatan besar.
Ya, dengan kita mengglorifikasi, merayakan, dan memberi kesempatan kepada pelaku kekerasan seksual untuk tampil di TV, untuk wirawiri mengisi acara, untuk berbagai ya misalnya bisa menjadi juri dan lain-lain di setiap acara, ini sebenarnya secara tidak langsung akan menyakiti korban dan makin membuat takut para korban kekerasan seksual. Padahal datanya saja, nih ya, setiap 9 menit di dunia ini terjadi kekerasan seksual yang menimpa anak dan perempuan. Yang kedua, kemudian dari seluruh kasus itu, ternyata dari 1000 kasus gitu ya, itu hanya 6 yang berhasil dipenjara si pelaku. Karena kerap kali polisi juga menganggap tidak ada bukti gitu ya. Ya kalau kemudian ada bukti kekerasan seksual, nggak mungkin terjadi gitu kalau ada saksi kan gitu. Nah jadi kalau pembuktian itu kan sebenarnya keterangan korban juga adalah sebagai alat bukti. Kalau saksi, ya kalau ada saksi mungkin tidak terjadi kekerasan seksual itu. Nah perspektif ini pun harusnya dimiliki oleh aparat kepolisian. Dan perlu diingat ya, data juga menunjukkan para pelaku kekerasan seksual ini banyak sekali yang tidak terlaporkan. Kenapa? Karena sekitar 12% saja korban berani melapor, mau melapor. Kenapa? Karena stigma negatif pada korban juga ada. Misalnya saja korban dianggap salah sendiri karena pakaiannya, korban kemudian dikorbankan lagi, itu banyak sekali. Dianggap bertingkah genit lah, dianggap yang lain-lain ya. Nah ini yang kemudian korban dikorbankan lagi. Dan ini akhirnya membuat orang semakin tidak berani bicara. Nah apalagi kalau pelaku kekerasan seksual seperti Saiful Jamil ini mendapat tempat, maka bisa diperkirakan orang makin takut berbicara, orang semakin takut melapor. Ya ini sangat membahayakan membahayakan anak-anak kita. Yaitu tadi, orang setiap 9 menit ada kekerasan seksual kok di dunia. Dan ternyata 16-25% itu menimpa anak-anak kita. Jadi jangan sampai anak-anak kita kemudian menjadi korban, dan jangan sampai penampilan ya Saiful Jamil kembali di dunia televisi itu seolah-olah menganggap kejahatan seksual ini bukanlah terhadap anak di bawah umur ya, itu seolah-olah bukanlah kejahatan berat, padahal ini adalah kejahatan berat. Oleh karena itu ya saya menghimbau kepada semua pihak untuk KPI sesuai kewenangannya, semoga makin menguatkan, bukan cuma konten atau bukan cuma acara yang mengglorifikasi dia atau berulang-ulang seolah merayakan kebebasannya, tapi mestinya pelaku kekerasan seksual terhadap anak siapapun harusnya ini mendapatkan boikot ya. Kemudian KPI ini harusnya mengedukasi banyak televisi bahwa mereka itu bukan sekedar menghibur dan bukan sekedar rating, tapi mereka harus punya nilai-nilai perlindungan anak. Mereka harus punya perspektif perlindungan anak. Dan saya juga menghimbau ini artis-artis lain ya, kalau selama ini ada misalnya ada beberapa bersuara seperti Ernest, Ari Kriting, atau banyak lagi yang lainnya ya, maka saya mendorong para artis lain yang peduli pada nasib anak-anak kita, yang peduli pada kekerasan seksual itu terhadap anak harus dihentikan. Ayo bersuara, mari kita sama-sama boikot ya, sehingga tidak ada tempat bagi pelaku kekerasan seksual meskipun dia sudah dihukum, tetapi kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak seharusnya bagi kita semua, kita punya nilai-nilai yang kita junjung. Anak-anak kita jangan menganggap ini sebagai hal biasa atau lumrah, atau dianggap sebagai kejahatan pidana biasa, bukan kejahatan pidana berat. Walaupun mungkin sebagai sesama artis ya, mereka adalah teman Anda, mungkin juga mereka saudara Anda, atau mungkin juga mantan suami atau mantan istri. Namun ya, kejahatan seksual terhadap anak mestinya tidak dimaafkan. Kita semua harus melindungi anak-anak kita, karena anak-anak ini perlu dilindungi. Mereka adalah kelompok yang tidak berdaya ketika terjadi kekerasan seksual atau bujukan-bujukan terkait dengan perilaku seksual. Ingat, anak kita ya, anak-anak siapapun harus dilindungi. Dan peraturan perundang juga menyebut bersetubuh dengan anak itu usia 0-18 tahun ya, itu adalah bentuk kejahatan. Oleh karena itu, sekali lagi di dalam YouTube saya ini, saya ingin mengapresiasi beberapa artis yang punya komitmen kuat, termasuk
mungkin sutradara Angga Sangsoko, yang saya rasa ini adalah sebuah contoh yang sangat baik. Ya, saya berharap kita semua para artis yang punya fans, yang pasti bisa menjadi influencer, para YouTuber, mari kita sama-sama membuat konten untuk menyadarkan masyarakat kita bahwa kejahatan seksual terhadap anak harus dihentikan, dan salah satu cara menghentikan adalah tidak memberi tempat pada para pelaku. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bergerak bersama, bekerja bersama, bersuara bersama, lindungi anak-anak kita dari predator anak. Saya ingin mengapresiasi banyak artis yang mendukung pemboikotan Saiful Jamil di berbagai media, termasuk di televisi. Demikian video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk di-like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya. Kita akan bertemu lagi dalam video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.